teknokrasi ini sudah ada, dan para teknokrat ini sudah menanamkan kekuasaan mereka di desa, mulai dari perencanaan, apalagi pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan kita melihat bahwa di dalam proses penggunaan dana desa itu banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh desa supaya dia bisa mengalokasikan dan menggunakan dana yang seharusnya menjadi hak dia. Nah, ini cengkramannya juga sampai ke situ. Ini juga berlanjut kepada proses pelaporan dan evaluasi penggunaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, sampai kepada pembentukan kemandirian desa. Itu juga diintervensi, bahwa ada rambu-rambu yang memang harus diikuti oleh desa. Apabila dia keluar dari rambu-rambu tersebut yang diatur dengan berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu, mereka kemudian mendapatkan sanksi yang diberikan oleh pemerintah karena mereka dianggap tidak patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seharusnya desa itu memiliki kemandirian. Kemandirian ini bersifat otonom sebenarnya. Mereka memiliki hak asal usul yang seharusnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan di desa, pemberdayaan terhadap masyarakat desa itu untuk memenuhi hak asal usul mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Tapi lagi-lagi karena memang ini upaya untuk menaklukkan desa dan ingin kembali menguasai desa, bahkan kemudian mengambil kewenangan desa ke depannya, makanya program-program yang dibuat oleh para teknokrat itu kemudian bias terhadap ideologi-ideologi tertentu, termasuk di dalamnya program SDGs yang Bung Boris tadi sampaikan. Ini bagian dari upaya dalam rangka mengintervensi kewenangan desa agar kemandirian desa itu bisa diintervensi. Karena apa? Karena memang kalau kita berbicara, sekali lagi saya sampaikan, berbicara tentang teknokrasi, itu dia bias ideologi tertentu, bias nilai-nilai tertentu yang pada akhirnya mengkooptasi kewenangan desa. Artinya ke depan desa kalau tidak ada perlawanan secara masif dan mengembalikan lagi fungsi desa ke fungsi asal mereka yang memiliki kemandirian secara utuh, menurut saya desa tetap akan ke depan desa menurut saya tetap terkooptasi oleh kepentingan ideologi tadi. Nah, akhirnya berada di dalam cengkeraman para teknokrat menurut saya. Seperti itu, Bung. Oke, Bro. Ini ada beberapa catatan penting kita ya terkait dengan teknokratisasi desa ini ya. Yang pertama, sejauh mana misalnya Bro melihat bahwa otoritas politik desa itu masih berjalan ya. Kan Bro tahu bahwa pemerintah desa itu dipilih secara langsung ya. Tetapi ketika mereka mendapat mandat, kemudian mendapat otoritas, tetapi kewenangannya dicabut begitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bro melihat dampaknya terhadap demokrasi desa? Oke, memang di satu sisi dari aspek politiknya kita melihat bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengelola itu, tapi hanya sampai pada tahapan mengelolanya saja. Mengelola dan memilih kemudian siapa yang diberikan otoritas dan diberikan mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa tersebut melalui mekanisme politiknya tadi. Nah, itu memang diberikan itu. Tapi lagi-lagi pada saat mereka sudah ditetapkan sebagai orang yang memiliki otoritas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, mereka kemudian dibenturkan dengan berbagai macam intervensi melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara. Karena apa? Karena kita berharap bahwa sebenarnya otoritas politik yang baru terbangun dan baru terbentuk di desa itu mereka benar-benar di dalam pelaksananya membawa perencanaan politik dia. Tapi lagi-lagi dia dibenturkan dengan perencanaan teknokratik yang datang dari atas, dari pemerintahan supradesa yang pada akhirnya
mengeliminir dan bahkan secara perlahan mengikis perencanaan politik yang telah dibawa oleh pemerintah desa. Pada akhirnya desa kemudian mengikuti perencanaan teknokratik yang datang dari atas, kiriman-kiriman dari pemerintahan supradesa. Dampaknya terhadap demokratisasi desa, ke depan saya melihat bahwa demokratisasi desa itu hanya sebagai sebuah mekanisme politik saja untuk menentukan kepemimpinan di desa. Dia belum sampai kepada bagaimana membentuk desa sebagai sebuah tatanan masyarakat yang memiliki kedaulatan dan kemandirian yang sesuai dengan jati diri mereka. Ini tidak akan terbentuk selama proses teknokratisasi ini masih tetap dilakukan dan regulasi yang berkaitan dengan peran teknokrasi ini masih dikirimkan oleh pemerintah supradesa. Karena apa? Karena desa, konsekuensinya kalau desa tidak mengikuti kiriman regulasi yang dibuat oleh pemerintahan supradesa itu, ini berpengaruh terhadap keuangan desa, pendapatan desa, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya membuat desa menjadi termarginalkan secara ekonomi, walaupun mereka memiliki kemandirian secara politik. Tapi kemandirian secara politik juga tanpa didukung dengan sumber daya ekonomi, ini juga akan susah bagi desa untuk bergerak menurut saya, Bung. Bro, sejauh pengamatan Bro ya, ini kan berimplikasi juga terhadap perencanaan desa ya, dan mekanisme teknokratis tentu saja menjadi sangat dominan ya dalam perencanaan desa ya, atau dalam musdes ya. Nah, bagaimana Bro melihat terkait dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam membangun desa? Kalau kita melihat prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan desa dewasa ini, kita melihat itu sangat bagus dan sangat luar biasa, bahkan sangat besar. Tapi kemudian perangkat untuk mengelola prakarsa inilah yang kemudian menghalangi substansi dari prakarsa tersebut. Makanya kemudian di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaannya, ada hal-hal yang berbau teknologi yang sifatnya SIS itu, sistem informasi desa, sistem keuangan desa, dan lain sebagainya. Ini adalah produk dari teknologi. Ada berapa itu aplikasi itu yang masuk desa itu? Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri, sistem keuangan desa itu sendiri, sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Jadi hal-hal yang bersifat SIS ini, sistem ini adalah pada prinsipnya produk teknokrat yang menurut mereka ingin membantu desa keluar dari hal-hal yang bersifat administratif, tapi pada akhirnya mengungkung desa untuk menciptakan kemandirian mereka. Ini sangat berbahaya menurut saya. Makanya tidak efektif menurut saya apabila sistem seperti ini masih tetap diberlakukan secara universal. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari pengalaman beberapa desa di luar Pulau Jawa misalnya, ternyata masih banyak desa-desa kita yang masih belum mampu menjangkau teknologi itu, sehingga mereka kurang efektif dalam mempergunakan sistem-sistem yang telah dibangun itu. Pada akhirnya yang terjadi adalah mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait agar seluruh desa mempergunakan sistem itu, dan di dalam prosesnya mereka diminta untuk datang ke ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan, untuk mengisi itu semua sebagai syarat dari proses untuk mendapatkan keuangan desa. Ini sangat berbahaya. Artinya hal yang substansi itu menjadi hilang oleh hal yang bersifat teknis. Terutama misalnya kampung-kampung di Papua ya, atau di daerah desa-desa di daerah pedalaman ya. Ya, desa-desa di daerah pedalaman. Karena tidak semua wilayah di Indonesia yang mampu terjangkau oleh teknologi informasi.
Yang basis utama dari penggerakan sistem-sistem itu adalah teknologi informasi. Ya, listrik dan telekomunikasi ya. Listrik dan telekomunikasi. Nah, ini sebenarnya sistem itu sebenarnya bagus selama dia hanya sebagai salah satu penunjang saja, bukan faktor utama di dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan desa. Tapi oleh para teknokrat ini dibalik, bahwa hal-hal yang seharusnya hanya penunjang itu menjadi wajib, sehingga semua perangkat desa itu wajib mengisi perencanaan mereka, pelaksanaan pembangunan mereka, rencana belanja keuangan mereka itu di dalam sistem itu semuanya. Bahayanya lagi, desa tidak diberikan kewenangan untuk membuat kode rekening sendiri yang mengakomodir kebutuhan lokal desa. Nah, ini sangat berbahaya menurut saya. Artinya ada upaya yang dilakukan secara sistematis oleh ideologi tertentu yang dibawa oleh para teknokrat ini untuk mengambil kembali kewenangan desa. Nah, ke depan ini sangat berbahaya. Iya ya, ini menjadi PR yang sangat penting ya, politik teknokrasi ini ya. Bro, di samping jebakan aplikasi ya, kemudian membuat perangkat desa itu menjadi sibuk untuk melayani kekuasaan ya, melayani aplikasi, kemudian melayani administrasi ya, dan sistem-sistem lain tadi. Nah, masih adakah waktu bagi pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat, untuk melayani masyarakat? Kalau kita belajar dari daerah-daerah termarginalkan dan terpinggirkan, kita akhirnya hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi yang bersifat sistem ini. Iya ya. Mereka akhirnya meninggalkan desanya, sehingga kemudian melupakan tugas fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Bahkan pengalaman saya, itu ada banyak sekali masyarakat yang komplain. Karena apa? Karena kepala desa jarang berada di desanya. Alasan kepala desanya, saya sibuk dengan urusan administrasi pemerintahan desa, karena untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa ini butuh jaringan telekomunikasi, jaringan informasi. Di tempat di desa kita, jaringan telekomunikasinya tidak ada. Jadi alasan mereka, kalau saya tidak keluar dari desa kita itu akan tertinggal. Nah, ini kan sangat berbahaya. Akhirnya para perangkat desa, kepala desa itu melayani administrasi, melayani sistem, tidak lagi